Shalom, saudara-saudara sekalian. Puji Tuhan boleh sekali lagi bersama-sama dengan saudara di dalam satu kelas yang kami harapkan bisa membantu para hamba Tuhan, saudara-saudara yang tertarik dengan pelayanan khotbah untuk menyampaikan khotbah dengan lebih baik. Terima kasih untuk saudara yang hadir hari ini, baik para hamba Tuhan, maupun saya juga lihat ada para mahasiswa saat yang ikut hadir, mahasiswa saya. Ya, selamat pagi. Saya tahu kalian rindu kembali ke kampus. Sementara belum bisa kembali, makanya nonton ini, gitu ya. Nah, saudara-saudara, hari ini saya akan share tentang apa yang harus kita perhatikan sehubungan dengan penempatan ilustrasi di dalam sebuah khotbah. Ada beberapa hal yang penting yang akan mendasari topik kita hari ini. Secara praktis nanti Pak WP akan menyampaikannya. Tetapi ada beberapa hal yang saya rasa perlu kita perhatikan, saudara, di dalam kita berbicara tentang ilustrasi ketika berkhotbah. Banyak orang mungkin setelah mendengar khotbah, respons itu bisa berbagai macam. Ada yang merasa bahwa khotbahnya banyak ceritanya, tidak ada intinya, ngalor ngidul kemana-mana, atau mungkin ada juga yang merasa bahwa khotbahnya terlalu kaku, ya, nggak ada ceritanya, kurang menarik, dan lain-lainnya. Setelah ilustrasi di dalam sebuah khotbah ini sudah menjadi pergumulan para pengkhotbah sejak awal. Bahkan kalau kita lihat pun, Yesus banyak menggunakan ilustrasi di dalam khotbah-khotbahnya. Mengapa ilustrasi itu penting, saudara, di dalam sebuah khotbah? Kalau kita perhatikan, di dalam seorang tokoh pengkhotbah yang terkenal, Charles Spurgeon, saudara, itu memberikan sebuah gambaran yang sangat baik bagi kita, yaitu ilustrasi di dalam sebuah khotbah itu digambarkan seperti jendela pada sebuah rumah. Saudara bisa bayangkan kalau sebuah rumah itu nggak ada jendelanya. Pasti rumah itu menjadi gelap, dan saudara tidak bisa melihat satu cahaya yang masuk di sana. Jendela di dalam sebuah rumah tidak saja membuat rumah itu menjadi indah, tetapi juga memberikan satu suasana yang baru di sana. Orang bisa melihat apa yang ada di dalam rumah itu ketika jendela itu dibuka. Karena itu saudara dikatakan sehingga peran pengkhotbah saudara adalah untuk peran ilustrasi itu adalah untuk menerangi atau membuat jelas sebuah khotbah. John Stott mengatakan ilustrasi itu juga merupakan alat untuk merangsang imajinasi. Bahkan menolong para pendengar untuk melihat sesuatu dengan lebih jelas di dalam pikiran mereka. Ketika saudara masuk di dalam sebuah cerita, ketika saudara masuk di dalam sebuah penggambaran, maka yang ada di dalam pikiran para pendengar itu sekarang beralih. Beralih dari kalimat-kalimat yang bersifat pernyataan-pernyataan, konsep-konsep, sekarang dibawa kepada sebuah penggambaran. Dan itu bisa merangsang imajinasi para pendengar untuk melihat kebenaran-kebenaran itu secara lebih jelas. Dan Robinson itu mengatakan ilustrasi itu sebagai sebuah unsur yang penting untuk mendaratkan khotbah itu di dalam kehidupan para pendengar. Kan salah satu tanggapan para pendengar terhadap sebuah khotbah itu adalah khotbahnya nggak mendarat, Pak. Kenapa tidak mendarat? Tentu ada sesuatu yang diharapkan oleh pendengar bahwa khotbah itu akan menyentuh mereka, khotbah itu berbicara kepada mereka secara pribadi. Khotbah itu berbicara tentang kehidupan real mereka. Dan ketika hanya konsep-konsep yang dibicarakan, maka itu seringkali dikatakan kurang mendarat.
Sehingga ilustrasi diperlukan di dalam sebuah khotbah. Saudara, tidak berpanjang di sini, prinsip utama ketika kita memikirkan ilustrasi di dalam sebuah khotbah itu bukan hanya sebagai bumbu penyegarnya. Hal ini perlu kita ingat. Perlu kita ingat bahwa ketika kita bercerita tidak saja sekedar membuat sesuatu yang menarik di dalam khotbah kita, atau tidak saja hanya sekedar menyegarkan orang, supaya orang tidak bosan, atau mungkin supaya orang tidak ngantuk dengan humor-humor kita, tetapi sesungguhnya berfungsi untuk menjelaskan ide-ide atau konsep-konsep supaya pendengar itu mengerti. Sehingga ilustrasi di dalam sebuah khotbah memiliki satu tempat yang penting, bukan hanya sebagai penyegar, tetapi betul-betul menjadi satu bagian di mana orang bisa mengerti kebenaran itu. Kebenaran itu sekarang dinyatakan dengan sebuah penggambaran. Tidak lagi hanya sekedar kata-kata atau kalimat-kalimat definisi-definisi tertentu. Karena itu, saudara, seorang pengkhotbah yang baik itu perlu mempersiapkan ilustrasi-ilustrasi khotbahnya dengan serius juga. Kalau saya banyak membimbing mahasiswa dan berdiskusi dengan beberapa teman, saudara, salah satu yang dikeluhkan adalah sulit cari ilustrasi. Ketika ada mahasiswa atau rekan yang datang kepada saya dan berkata, sulit mencari ilustrasi, saudara, saya senang. Kenapa? Karena saya berpikir bahwa berarti yang bersangkutan itu betul-betul ingin mempersiapkan khotbahnya dengan baik. Dia tidak sekedar ingin menempelkan cerita di dalam khotbahnya, tetapi dia betul-betul menginginkan ilustrasi khotbahnya itu menjadi sesuatu yang tepat. Diletakkan pada tempat yang tepat, bahkan juga dikisahkan dengan tepat di sana. Setelah ada beberapa prinsip yang perlu kita perhatikan ketika kita berbicara tentang ilustrasi yang baik. Ilustrasi yang baik itu, saudara, haruslah akrab dengan kehidupan pendengar. Sedapat mungkin. Sedapat mungkin dekat dengan kehidupan pendengar. Sekalipun tidak menutup kemungkinan. Misalnya, saudara mengambil kisah-kisah yang berkaitan dengan kehidupan-kehidupan sesuatu yang berada di luar negeri, atau pengetahuan-pengetahuan yang bersifat ilmu, yang mungkin tidak dipahami dengan jelas oleh pendengarnya, situasinya. Nah, kalau demikian, maka saudara harus bisa menggambarkan situasi itu, supaya bisa tetap dekat dengan kehidupan mereka. Yang kedua itu adalah logis. Kenapa kok logis ini menjadi sesuatu yang penting? Supaya orang tidak lagi bertanya-tanya atau mempertanyakan ilustrasi kita. Kok ilustrasinya sepertinya tidak masuk akal. Kalau humor, saudara, memang ada sedikit unsur yang tidak masuk akal, itu tidak apa-apa. Orang bisa mengerti. Tetapi kalau sebuah cerita, sebuah kisah, haruslah kita pikirkan kelogisannya. Dan yang ketiga tentu saja ini menarik harusnya. Kalau ilustrasi tidak menjadi sesuatu yang menarik, bagaimana dia bisa membuat khotbah itu menjadi satu khotbah yang menarik. Dan yang keempat itu mempunyai kejutan. Ketika saudara bisa meramu empat hal ini, maka ini menjadi ilustrasi yang dekat dengan pendengar. Saudara, sebelum saya melanjutkan untuk beberapa bagian yang lain, saya ingin memberikan contoh di dalam keempat hal ini secara langsung. Saya pernah membuat sebuah ilustrasi dengan berupa sebuah penggambaran. Yaitu ketika saya berbicara tentang Allah yang setia. Allah yang terus-menerus masih mau berurusan dengan kita, anak-anaknya. Ilustrasi nggak harus berupa cerita, saudara, tetapi bisa juga dengan penggambaran-penggambaran. Nanti secara teknis Pak BP akan menyampaikannya. Nah, ketika saya ingin menggambarkan itu, saudara, saya kemudian membuat sebuah penggambaran seperti ini. Kalau saudara tinggal serumah dengan seseorang,
Tetapi celakanya orang itu adalah orang yang sangat berbeda dengan saudara. Apakah yang akan saudara lakukan? Saudara seorang yang teratur, selalu menaruh barang pada tempatnya, tetapi orang itu sembarangan. Barang yang telah saudara beri tempat khusus, selalu berbeda. Lama-lama saudara jengkel bukan? Saudara seorang yang senang dengan rumah yang bersih, tapi orang yang tinggal dengan saudara itu seenaknya sendiri. Habis makan, dia tinggalkan sampah di atas meja makan. Bahkan di tempat tidurnya seringkali banyak remah-remah snack. Saudara, lama-lama tekanan darah saudara akan naik bukan? Saudara ingin hidup tenang, saudara ingin hidup damai sejahtera. Tetapi orang itu selalu cari gara-gara. Ya begitu egois, maunya menang sendiri, lama-lama saudara bisa murka, bukan? Kalau itu adalah teman kos saudara, tentu saudara akan cabut dari tempat kos itu. Kalau itu adalah orang yang menumpang di rumah saudara, tentu saudara akan usir orang itu. Kita tidak ingin tinggal bersama-sama dengan orang yang menjengkelkan kita terus. Tapi saudara, kadang kita juga ternyata memilih tetap tinggal bersama-sama dengan orang-orang yang seperti itu. Mengapa? Mungkin sebagian saudara menjawab, ya gimana lagi Pak? Yang kayak gitu loh, suami saya. Ya gimana lagi Pak? Yang kayak gitu, istri saya. Ya gimana lagi Pak? Yang kayak gitu loh, anak saya. Setelah ternyata ikatan dan kasih itu bisa membuat kita itu tinggal bersama-sama dengan orang yang menjengkelkan kita. Selama masih ada ikatan, selama masih ada kasih yang terjadi, kita akan mau tetap tinggal bersama-sama dengan orang yang mungkin menyusahkan kita. Mengapa Allah itu mau berurusan dengan saudara yang kadang setia, kadang tidak? Mengapa ia yang suka dengan kekudusan itu mau bersekutu dengan saudara yang suka berdosa? Mengapa ia yang karakternya lembut dan baik itu mau tinggal dengan kita yang egois dan kasar? Saudara, disinilah kita menemukan rahasia keagungan kasih Allah di dalam kehidupan kita. Ia mau berurusan dengan kita karena ia mengasihi kita dan ia sudah mengikat perjanjian kekal dengan kita. Saudara, gambaran ilustrasi seperti ini yang saya ingin contohkan, yaitu apa? Sesuatu yang akrab dengan kehidupan pendengar. Saya pikir setiap orang, saudara, tinggal bersama-sama dengan orang yang jengkel akan marah, bukan? Dan itu sesuatu yang logis. Ada unsur menariknya. Ya, saya mencoba menceritakan sesuatu yang di dalam dunia mereka yang membuat mereka juga merasa jengkel. Tanpa disadari, saudara, ketika saya bercerita itu mereka sudah berpikir tentang suaminya, tentang istrinya, tentang anaknya yang menjengkelkan. Kejutannya di mana, saudara? Mungkin mereka tidak pernah berpikir bahwa saya akan berkata, ada orang yang mau tinggal bersama-sama dengan orang yang menyusahkan. Kejutannya di mana? Ketika saya katakan, mungkin ada di antara saudara yang berkata, lah yang seperti itu suami saya, Pak. Apa yang di dalam pikiran mereka, saudara, sekarang saya sampaikan. Ilustrasi yang seperti ini, saudara, bisa membawa satu kedekatan dan memberikan satu kekuatan di dalam kebenaran khotbah itu. Dan di situ saya bawa mereka untuk mengerti mengapa Allah itu mau berurusan dengan mereka sampai pada akhirnya. Sebab Allah itu sudah memiliki ikatan perjanjian dengan mereka dan Allah itu mengasihi mereka. Dan itu menjadi satu jaminan bagi mereka untuk menghampiri Tuhan. Yang berikutnya, saudara, ilustrasi yang baik tentu saja harus mendukung kebenaran khotbah. Sekali lagi, makanya saudara, setiap ilustrasi harus disimpulkan.
Kalau saudara membuat ilustrasi tanpa kesimpulan, orang bisa menafsirkan cerita saudara itu dari berbagai sudut pandang. Tetapi kalau saudara bisa menyimpulkan ilustrasi itu, maka kebenarannya itu akan kuat. Dan di situ saudara akan melihat apakah ilustrasi saudara itu mendukung kebenaran khotbah atau tidak. Sesuai dengan keadaan pendengar dalam hal ini adalah berkaitan dengan siapa pendengar saudara. Apakah bapak-bapak, ibu-ibu, remaja? Tidak semua ilustrasi saudara ternyata bisa kita pakai. Mungkin ilustrasi untuk remaja sedikit berbeda karena harus dekat dengan dunia mereka juga. Sampaikan dengan singkat dalam pengertian tidak bertele-tele, karena kisah yang bertele-tele tentu akan menjadi sesuatu yang membosankan. Dan saya harapkan nanti ini akan bisa kita pelajari lebih lanjut. Mengenai penempatan dan jumlah, di manakah ilustrasi itu harus ada? Ilustrasi yang mendukung kebenaran itu harusnya ada di dalam setiap poin kita. Kalau saudara berkhotbah di dalam 2 poin, dari poin yang pertama kebenarannya saudara simpulkan, sedapat mungkin diberikan sebuah ilustrasi untuk memperjelasnya. Dan di bagian penutup, kalau saudara bisa masukkan lagi, akan lebih baik lagi. Berapa jumlahnya? Jumlah itu tentu saja relatif, ya. Biasanya tergantung juga tipe pendengar kita. Karena tipe pendengar bisa berbagai macam. Tetapi secara umum, saudara, setidaknya ada 2 ilustrasi atau 3 ilustrasi sudah cukup di dalam sebuah khotbah. Ilustrasi yang baik tentu saja harus didukung dengan penyampaian yang mendukung. Ketika saudara punya kisah yang bagus, tetapi tidak bisa menceritakan dengan bagus, itu akan menjadi sebuah persoalan. Hati-hati dengan apa, saudara? Penggunaan pengalaman orang lain. Yang ketika orang itu merasa itu sesuatu yang rahasia saya, kenapa pendeta saya menceritakan? Tidak jarang tentu saja jemaat kadang bertanya kepada pendeta, kadang bertanya kepada hamba Tuhan, atau berkonsultasi masalahnya. Saudara, kita perlu berhati-hati untuk menceritakannya. Tentu tidak semua masalah dari jemaat atau orang yang kita kenal bisa kita bicarakan di jemaat. Apalagi kalau orang itu ada di sana dan dia bisa tahu. Begitu. Hati-hati dengan penggunaan pengalaman diri sendiri juga. Dalam hal ini, hendaknya tidak terlalu berlebihan, sampai orang itu merasa, kok sepertinya yang diceritakan oleh hamba Tuhan ini ya tentang dirinya. Kelihatannya kesaksian pribadi, pertolongan Tuhan. Tetapi kok yang muncul dan paling kuat adalah misalnya tentang bagaimana dia jalan-jalan, bagaimana dia tunjukkan foto-fotonya yang menarik, tempat-tempat yang istimewa, sekedar untuk menunjukkan sesuatu yang saya nikmati. Setelah para pendengar, jemaat itu membaca sebetulnya itu kita ini mau apa. Hati-hatilah di sana. Demikian juga sebaiknya, saudara, pengalaman-pengalaman diri sendiri tentu saja akan banyak mewarnai di dalam khotbah kita. Tetapi ilustrasi di dalam sebuah khotbah yang baik adalah ketika ilustrasi itu, saudara, tidak monoton. Tidak monoton ini dalam pengertian apa? Yaitu misalnya, kalau saudara membuka pendahuluan dengan cerita tentang diri saudara, kemudian saudara masuk di dalam poin 1 cerita tentang anak saudara, masuk poin 2 cerita lagi tentang saudara lagi, penutupnya saudara cerita tentang apa yang terjadi di dalam keluarga saudara, itu monoton, saudara. Jadi seolah-olah di dalam satu khotbah itu kisahnya tentang diri kita semua. Sebaiknya itu dihindari. Tetapi pengalaman diri sendiri baik enggak diungkapkan? Baik sekali. Karena di sanalah orang melihat pergumulan kita di dalam firman itu sendiri. Tetapi hendaknya tidak berlebihan. Hati-hati juga dengan cerita fiktif.
Nah, seringkali orang kalau kita nggak hati-hati, orang menangkap itu sebagai sesuatu yang real. Biasanya kita bisa membantu dengan mengatakan misalnya Alkisah atau konon, kata-kata itu bisa membantu untuk orang mengenali ini cerita bukan cerita yang sesungguhnya. Atau misalnya ada sebuah cerita, misalnya kita mulai dengan kata-kata itu, orang kadang bisa melihat atau memahaminya, itu adalah cerita yang fiktif. Berbeda dengan ketika saya berkata, saya mengenal seseorang, satu saat orang itu bertemu dengan saya dan mulai bercerita tentang problemnya, berarti itu adalah sebuah cerita yang real. Kalau itu cerita fiktif, janganlah diakui sebagai real. Dan yang terakhir, saudara, hati-hatilah terhadap yang bersifat sensitif. Kisah-kisah yang berkaitan dengan kekurangan tubuh seseorang, ya, kecacatan, kita perlu berhati-hati. Kenapa? Karena bisa jadi para pendengar kita itu mengalaminya. Dan sebaiknya tidak menertawakan kekurangan-kekurangan yang dimiliki oleh orang-orang tertentu. Saudara, itu beberapa hal yang ingin saya sampaikan dan saya bagikan kepada saudara di dalam waktu yang singkat ini. Selamat pagi, saya Wahyu Pramudia, orang lebih kenal dengan menyebut nama saya WP. Saya pendeta jemaat di GKI Ngagel, Surabaya. Tahun ini adalah tahun ke-18 dari pelayanan saya di GKI Ngagel, Surabaya. Dan sebagai seorang pendeta jemaat, saya itu harus berkhotbah pada minggu pertama dan minggu ketiga. Minggu kedua dan keempat saya berkhotbah di luar. Nah, karena saya cukup sering berkhotbah di jemaat saya sendiri, maka saya harus kreatif di dalam mencari bentuk-bentuk ilustrasi yang bisa saya sampaikan kepada jemaat. Saya sangat suka menggunakan bentuk cerita, tetapi tidak bisa cerita itu digunakan terus-menerus. Nah, saya ingin berbagi 7 bentuk ilustrasi yang dapat rekan-rekan gunakan ketika rekan-rekan melayani firman Tuhan. Saya akan share dulu screen-nya agar dapat bisa diikuti dengan baik. Nanti saya harap rekan-rekan juga bisa memakai fitur chat itu ketika saya menanyakan sesuatu dan rekan-rekan ingin memberikan jawabannya, di chat aja, ditujukan untuk umum ya. Saya share dulu screen saya di sini. Ya, rekan-rekan, salah satu bentuk pelayanan saya selain sebagai pendeta jemaat adalah saya juga salah satu mentor dari Indonesian Preaching Ministry yang didirikan oleh pendeta Benny Solihin. Saya juga ada sebuah situs untuk khotbah, teks-teks khotbah bagi rekan-rekan yang membutuhkannya, ada di khotbahkristen.id. Ada beberapa buku juga yang telah saya tulis. Nah, mari kita mulai dengan bentuk yang pertama dari 7 bentuk ilustrasi khotbah. Bentuk yang pertama dari 7 bentuk ilustrasi khotbah adalah berita, surat kabar, atau media online. Di layar saya beri contoh sederhana, pencuri ini tertangkap usai handphonenya tertinggal di rumah korban. Nah, petikan berita, tentu saya tidak harus membacakan seluruh berita, petikan berita ini kira-kira bisa ditujukan untuk menegaskan poin kebenaran apa, gitu ya. Nah, itu yang paling penting untuk kita pikirkan terlebih dahulu. Jadi jangan mulai dengan berita, lalu mencari poin kebenaran Alkitabnya, tetapi pastikan dulu teman-teman sudah mendapatkan poin kebenaran Alkitabnya. Misalnya teman-teman ingin menegaskan bahwa sepintar-pintarnya orang melakukan sebuah kejahatan, Tuhan itu akan menjadi hakim atas dirinya. Atau sepintar-pintarnya orang melakukan sebuah kejahatan itu akan menjeratnya sendiri. Banyak Amsal berbicara itu. Maka berita ini bisa menjadi ilustrasi yang menegaskan bahwa lihat, pencuri ini tertangkap usai handphonenya tertinggal di rumah korban. Tolong jangan lakukan ini di rumah teman-teman ya. Contoh yang kedua adalah berita yang baru saja kemarin saya dapatkan. Saya ingin memberi catatan di sini, judul beritanya heboh, nenek 65 tahun nikahi anak angkatnya pemuda 24 tahun.
Nah, catatannya adalah koran itu memberitakan aneka ragam perilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang dapat kita refleksikan tentang natur manusia dari berita seperti ini? Jadi saya tidak akan mengajak jemaat untuk kenapa ya mereka si pria mau dinikahi, mungkin ada faktor X, mungkin ada faktor Y, kenapa ya, dan membahas kasus itu sendiri, bukan. Tetapi peristiwa ini saya angkat sebagai salah satu contoh dari perilaku manusia di dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang kita dapat refleksikan tentang natur manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa itu, kita semua berdosa dari berita seperti ini. Pak Hari tadi sudah menjelaskan bahwa ilustrasi itu harus dipoinkan. Nah, kalau beritanya seperti ini, coba teman-teman pikir sejenak, bolehkah saya minta teman-teman menuliskan komen di chat, apa yang kita refleksikan tentang natur manusia, sifat dan perilaku manusia dari berita seperti ini. Ya. Oke, kalau Anda sudah ingin berbagi sesuatu dan menuliskannya di chat, silahkan. Nanti saya akan menengoknya sejenak untuk melihat apa yang teman-teman tuliskan di sana ya. Kita berhenti sebentar sembari kita berlatih kalau beritanya seperti ini, apa yang kita bisa refleksikan. Silahkan teman-teman tuliskan komennya yang ada di chat-nya ya. Saya cek sebentar ya, apakah sudah ada yang masuk. Bentar. Saya ingin melihatnya sebentar. Oh, bisa kembali. Apakah saya bisa dibantu saja, Pak? Saya sulit melihat ke kolom chat-nya gitu. Pak Hari atau Pak Ivan, apakah ada komentar yang masuk di kolom chat-nya? Adakah komentar tertentu yang sudah masuk di kolom chat-nya? Saya soalnya di layar saya susah, Pak, untuk membacanya. Oke. Ada Pak Ivan? Silahkan dibacakan kalau ada refleksi terkait dengan yang ini di chat-nya. Iya, ini ada banyak di chat yang sudah masuk. Saya bacakan salah satunya. Boleh. Bagaimana etika atau batasan yang perlu diperhatikan? Jangan pertanyaan dulu Pak Ivan yang terkait dengan materi yang saya sampaikan tadi gitu ya. Apakah ada yang sudah bisa berefleksi apa yang dapat kita refleksikan dari natur atau perilaku manusia seperti di gambar yang tertera? Ada yang masuk nggak? Oke. Manusia ini dicintai, manusia suka kehebohan, manusia bisa berubah, Oke. cinta itu buta, cinta tidak kenal usia, Iya. menerima karena cinta, Iya. manusia haus akan rasa dicintai, Iya. manusia butuh perhatian, Iya. kasih tanpa syarat, Iya. ada orientasi nafsu atau hasrat memenuhi keinginan sendiri, manusia sering kehilangan kontrol diri, judgmental, terus siapapun manusia selalu membutuhkan teman sebagai makhluk sosial. Yes. Manusia adalah makhluk sosial dan membutuhkan penerimaan. Oke, berhenti di situ dulu Pak, karena pasti banyak ya. Nah rekan-rekan dengan latihan ini sebenarnya saya mengajak rekan-rekan untuk kita ini tidak gibah tentang orangnya, tetapi peristiwa ini merefleksikan bahwa misalnya tadi, ya setiap orang itu membutuhkan penerimaan. Bahkan ketika seseorang sudah di usia sangat lanjut, dia membutuhkan orang yang bisa menerimanya, bisa menemaninya dalam perjalanan kehidupannya. Nah, sekali lagi, jangan terkait tentang peristiwanya secara spesifik orangnya, tetapi tariklah itu, kaitkan itu dengan natur manusia, sebagai manusia, apa yang menjadi pergumulannya. Do and don't-nya ketika teman-teman
memakai berita online atau berita tercetak sebagai ilustrasi adalah tolong sebutkan sumber dengan jelas. Saya cantumkan di situ, ada di Kompas, ada di Detikcom, dan yang lainnya, cantumkan jelas. Jangan hanya mengatakan, saya baca berita kemarin. Baca berita itu di mana? Di koran dan yang lainnya, atau di media online, sebutkanlah, karena itu mempengaruhi kredibilitasnya, agar orang tidak bertanya, maksud sih Pak ada berita seperti itu, buktinya di mana? Apalagi orang zaman sekarang, saudara-saudara, mereka dapat dengan cepat ngecek dan memastikan di internet apakah memang betul seperti itu atau tidak peristiwanya. Nah, karena itu hati-hati jangan sampai dari mimbar kita menyebarkan hoax. Cerita yang too good to be true, yang tidak ada lagi sumbernya yang jelas, hampir pasti bisa diduga bahwa itu adalah hoax. Nah, jangan sampai jemaat kita membawa pulang hoax itu di dalam keterbatasan pengetahuannya, dia menyebarkan kepada orang lain, dan orang lain berkata, itu hoax Pak, itu hoax Bu, dan jemaat kita bilang, Pak Pendeta yang bilang dari mimbar. Beberapa kali saya mendengar jawaban dari anggota gereja tertentu seperti ini. Dan juga kalau itu terbukti hoax, sekarang jemaat bisa ngecek sendiri, Hoaxslayer atau Turnback Hoax Indonesia dan yang lainnya, itu akan mengurangi kewibawaan mimbar. Kita kan tidak mungkin memakai kisah palsu untuk menegaskan sebuah kebenaran tertentu. Jadi bentuk pertama dari ilustrasi, Bapak Ibu bisa mengambil potongan berita dari surat kabar atau potongan berita dari online. Yang kedua, Bapak Ibu dan saudara sekalian, bentuk ilustrasi khotbah yang kedua adalah kutipan yang bersifat inspiratif. Kutipan inspiratif ini berarti pendek, tidak terlalu panjang. Kebetulan saya memakai contoh yang berbahasa Inggris, tetapi kalau bisa diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, mesti lebih baik, lebih dimengerti. Godaan begitu, tentu saja, kata Martin Luther, tidak dapat dihindari. Kita tidak dapat melarang burung terbang di atas kepala kita, tetapi juga tidak perlu untuk mengizinkan burung-burung itu membuat sarang di rambut kita. Nah, sengaja saya mengambil kutipan inspiratif dari Martin Luther, dan saya akan jelaskan bagi pendengar. Bapak Ibu, Martin Luther ini adalah tokoh reformasi. Gereja kita juga adalah bagian dari gereja reformasi. Beliau mengatakan satu hal yang baik tentang cara kita menghadapi godaan. Supaya jemaat ada relate, merasa terhubung, walaupun orang ini sudah tidak ada, walaupun orang ini sudah jauh dari kehidupan bergereja masa kini. Jarak waktunya yang jauh. Nah, Bapak Ibu sekarang dengan adanya internet, Bapak Ibu dapat mencari banyak kutipan inspiratif yang saran saya adalah pendek, punya perspektif yang unik atau tidak biasa. Memberikan gambaran yang konkret seperti Martin Luther itu. Godaan itu seperti burung yang terbang di atas kepala kita. Kita tidak bisa melarangnya, tidak bisa dihindari, tetapi kita bisa melarangnya untuk membuat sarang di atas kepala kita. Contoh yang kedua saya ambil dari Rick Warren yang beberapa waktu yang lalu sangat kita kenal lewat Purpose Driven Church atau pelayanannya yang lain. Banyak dari relasimu, banyak dari masalah-masalah dari relasimu, sebenarnya bukanlah problem relasi. Mereka adalah problem pribadi yang tumpah ke dalam relasi. Nah, saya pilih ini karena saya sering berbicara tentang relasi, dan banyak orang merasa bahwa problem dalam relasi mereka itu ya problem relasi. Mereka tidak menyadari bahwa ada masalah di dalam diri yang meluap keluar. Apa yang harus kita lakukan ketika kita mengambil kutipan atau quotes? Juga saya tambahkan kutipan atau quotes inspiratif ini juga bisa dari film yang kita tonton. Misalnya ketika baru saja menonton film Spider-Man Homecoming itu, saya menemukan sebuah quote yang menarik yang diucapkan oleh si tokoh penjahatnya yang kalah,
kurang lebih dia berkata, pada zaman sekarang orang butuh untuk percaya, dan orang akan percaya segala sesuatu yang mereka mau. Itu quotes, saya tidak cerita, tidak memberikan spoiler tentang film, saya hanya memenggal dialog itu. Nah, kutipan-kutipan seperti ini akan memberikan gambaran yang mencerahkan dari sebuah poin kebenaran yang kita jelaskan. Karena itu dia mesti pendek dan jelas. Do and don't-nya. Do sebutkan nama dan jelaskan ringkas siapa yang dikutip, serta terjemahkan jika dalam bahasa Inggris. Jangan berasumsi anggota jemaat kita sudah tahu siapa orang itu, dan jangan berasumsi mereka sudah mengerti kalau tidak diterjemahkan. Terjemahkanlah lebih baik. Yang kedua, down-nya adalah jangan gunakan kutipan yang terlalu panjang atau sulit untuk dipahami, sekedar untuk menunjukkan bahwa aku itu ngerti, aku itu paham, kamu kok nggak paham. Hindari itu. Kutipan itu berfungsi sebagai ilustrasi dalam percakapan kita. Kalau ilustrasinya menuntut banyak penjelasan, ya itu poin khotbah sendiri jadinya. Ilustrasi mesti pendek, termasuk dalam kutipan, dan mesti mencerahkan. Orang seperti menghirup udara segar setelah membuka jendela. Orang seperti melihat sesuatu lebih jelas setelah lampu bernama ilustrasi itu dinyalakan. Jadi yang sederhana, yang punya perspektif, yang menerangi pikiran kita, dan jangan yang terlalu sulit untuk dipahami. Bentuk yang ketiga dari ilustrasi kita adalah hasil survei atau infografis yang kredibel. Saya beri contoh di bagian itu, misalnya ketika berkhotbah tentang tantangan hidup anak muda zaman now. Daripada saya mengatakan banyak anak muda terjerat pornografi, jauh lebih baik ketika saya mengilustrasikan tantangan itu dengan memberikan hasil riset yang kredibel. Misalnya saya memungut dari bilangan Research Center, 43,5% generasi muda Kristen Indonesia pernah mengunjungi situs pornografi di internet lebih dari 1 kali. Ya, kita paparkan ini. Tidak perlu kemudian menunjuk, kamu pasti, enggak. Kita paparkan data, hasil riset yang kredibel. Usianya 18, umur di situ tertera di bawah, laki-laki 3 dari 5, perempuan 1 dari 4 angkanya. Nah, dengan memberikan hasil riset yang kredibel ini, itu menambah kredibilitas khotbah kita, bahwa khotbah itu memang dipersiapkan dengan baik. Jangan Bapak Ibu berkata, saya pernah baca riset Bapak Ibu, tetapi lupa, tapi hasilnya saya ingat. Nah, jangan begitu. Kalau ada hasil riset yang menarik, tolong disimpan agar suatu kali bisa dimunculkan di dalam khotbah Bapak Ibu. Selain survei, bisa juga infografis yang menolong. Infografis itu seperti apa? Contohnya seperti ini. Misalnya tentang darurat kesehatan mental. Sebagai penggambaran akan kerapuhan hidup manusia, ini loh, di Indonesia sekitar 14 juta orang, 6%, yang berusia di atas 15 tahun mengalami gangguan mental berupa gangguan mental emosional berupa gejala depresi dan kecemasan. Nah, lihat, saya memakai infografis, sumbernya jelas, dia mengolah itu dari mana juga jelas. Kalau infografis ini yang saya tayangkan, kebenaran yang sebelumnya saya uraikan adalah tentang kerapuhan hidup manusia. Manusia itu hidupnya bisa tergoncang, manusia itu hidupnya bisa retak dan bahkan pecah. Dan ini data untuk mengilustrasikan pergumulan manusia itu. Nah, sekarang enaknya adalah infografis seperti ini Bapak Ibu bisa jumpai di internet. Bapak Ibu bisa cari, tampilkan dalam resolusi yang memadai. Itu akan memberi pencerahan kepada anggota jemaat kita, oh bahwa ternyata khotbah ini dipersiapkan dengan baik, dan ini ada contoh infografis atau surveinya.
Ketika Bapak Ibu mengambil infografis atau hasil survei sebagai ilustrasi, ini yang harus dilakukan. Selalu sebutkan nama lembaga dengan spesifik. Dan bahkan kalau perlu tahunnya, survei ini masih baru atau sudah lama. Jangan hanya mengatakan ada survei mengatakan. Survei di dalam negeri, di luar negeri, Anda tidak menjelaskannya, maka itu tidak membangun kredibilitas yang baik. Dan jangan lakukan memakai hasil survei yang basi, padahal ada yang terkini. Atau jangan menyebutkan hasil survei yang lama banget, yang sekarang mungkin sudah tidak relevan lagi. Misalnya Anda berkata, pernah ada suatu survei di Jakarta yang menyebutkan 2 dari 3 laki-laki itu pernah berselingkuh. Waduh, survei itu sudah lama banget. Dan kita tidak pegang data konkret kapan itu survei dilakukan dan hal-hal yang terkait di dalamnya. Jadi kalau survei itu sudah lama sekali, sebaiknya tidak digunakan, gunakan hasil survei yang terkini yang Bapak Ibu tahu. Kenapa kalau kita tidak boleh memakai hasil yang lama sekali? Karena bukan saja tidak relevan, itu juga menunjukkan sang pengkhotbah tidak up to date dengan perkembangan yang ada. Jadi hasil survei infografis bisa menjadi salah satu bentuk dari ilustrasi yang kita gunakan di dalam khotbah. Yang nomor 4 ini Bapak Ibu jarang dilakukan, padahal menurut saya penting, yaitu mengangkat kisah Alkitab yang jarang dikhotbahkan. Misalnya di layar saya beri contoh dari 1 Samuel 21 tentang Daud yang setelah mengalahkan Goliat itu mengalami ketakutan dan di hadapan Raja Akis itu ia berpura-pura gila di dekat mereka. Ia menggores-goreskan pintu gerbang dan membiarkan ludahnya meleleh ke janggutnya. Kalau saya menggunakan peristiwa Daud ini, saya akan mengatakan, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, poin kebenarannya adalah manusia itu kehidupannya dinamis. Kadang-kala ia ada di atas, begitu beriman, begitu yakin akan penyertaan Tuhan, kadang-kala dia ada di bawah. Dia bertanya, di manakah itu? Dan di dalam keadaan di bawah, orang akan melakukan apa saja supaya dia tetap survive hidupnya. Barangkali kita mengenal Daud sebagai orang yang penuh keberanian mengalahkan Goliat. Tetapi pernahkah Bapak Ibu mendengar bahwa Daud itu yang penuh keberanian mengalahkan Goliat menjadi Daud yang berpura-pura menjadi orang gila dan menggores-gores pintu gerbang, membiarkan ludahnya meleleh ke janggutnya. Kalau seorang berani di dalam ketakutannya menjadi orang yang berpura-pura sebagai orang gila, kita tahu beban kehidupannya berat. Bapak Ibu belum pernah kan di pelayanan terpaksa berpura-pura sebagai orang gila? Mencoret-coret tembok gereja, membiarkan ludah mengalir dari bibir Bapak Ibu tidak disekat. Kita mengerti orang tidak selalu di atas, kadang di bawah. Dan begitu besar beban itu, orang akan melakukan cara apapun untuk bertahan. Bagi rekan-rekan yang sedang ada dalam stres pelayanan, tolong jangan dilakukan hal ini ya. Saya ingin memberikan 4 keuntungan ketika kita menggunakan kisah-kisah Alkitab sebagai khotbah. Teman-teman jarang melakukannya, tetapi ada baiknya mempertimbangkannya. Pertama, ketika kita menggunakan kisah-kisah Alkitab sebagai ilustrasi khotbah, dia akan meningkatkan pengetahuan Alkitab pendengar khotbah. Supaya pendengar khotbah itu makin bertambah. Karena belum tentu mereka membaca Alkitab itu setiap hari. Dan kalaupun membaca, belum tentu mereka membaca bagian itu. Jadi dengan menggunakan ilustrasi dari kisah-kisah Alkitab yang jarang diangkat atau dikhotbahkan, kita meningkatkan pengetahuan Alkitab pendengar khotbah.
Selepas menggunakan ilustrasi Daud tadi yang pura-pura gila, seorang jemaat berkata kepada saya, berarti saya sih lebih lumayan ya Pak dari Daud ya. Saya belum pernah pura-pura gila. Kapan-kapan deh saya coba. Katanya sambil tertawa. Saya tahu tentu dia bercanda. Yang kedua, saudara-saudara, dia mengajarkan gambar besar Alkitab, big picture-nya gitu ya. Bahwa ada kisah-kisah yang lain selain daripada kisah atau bagian yang kita khotbahkan, dan ketika dia memahami bagian besar, gambar besar dari Alkitab, maka dia bisa merasakan bagaimana kasih Allah yang tidak pernah meninggalkan manusia, walaupun manusia selalu membosankan dan mengesalkan itu. Yang ketiga, dia menunjukkan bahwa kisah-kisah Alkitab relevan dengan kehidupan pendengar. Nah, ini penting agar jemaat tidak berpikir bahwa tokoh Alkitab itu suci, mulia, hidupnya sempurna, dan tidak bisa dicontoh. Agar mereka bisa mengerti bahwa tokoh-tokoh Alkitab juga bergumul dengan dosa dan kesalahan, dan di dalam dosa dan kesalahan itu anugerah Tuhan nyata. Jadi jemaat nggak akan bisa ngerasa dunia Alkitab yang diceritakan itu nyambung, karena loh kok Daud aja pura-pura gila gitu. Jadi kalau ada orang ditagih utang nggak bayar pura-pura gila, ya masuk akal juga sih kayak begitu. Daud pernah mengalaminya di dalam kasus yang berbeda. Yang keempat, dengan menceritakan kisah-kisah yang kita tidak tahu, yang tidak umum diketahui oleh jemaat, kita ini sedang mematik rasa ingin tahu pendengar terhadap kisah-kisah Alkitab. Setelah sekian tahun bergereja, jemaat itu kadang-kadang merasa saya sudah tahu semua, Pak. Padahal ada bagian-bagian kecil, bukan bagian-bagian mayor, yang menarik untuk dikupas sebagai sebuah ilustrasi dalam khotbah. Jadi mohon dipertimbangkan ya untuk menggunakan petikan kisah-kisah Alkitab di dalam khotbah kita. Do, lakukan, menceritakan ulang kisahnya. Jangan lakukan, Bapak Ibu di Alkitab ada kisah tentang Daud yang pura-pura gila. Nanti Bapak Ibu baca di rumah ya. Percayalah nggak akan dibaca di rumah. Atau kalau mereka tertarik, pada saat itu mereka googling, baca di situ, mereka ngikuti kisah Alkitabnya, mereka meninggalkan khotbah Anda. Jangan juga beri janji palsu ya, PHP ya. Bapak Ibu di Alkitab ada kisah tentang Daud yang menjadi gila, yang pura-pura gila Bapak Ibu. Nanti saya ceritakan di akhir khotbah saya. Tapi sampai khotbah berakhir juga nggak diceritakan. Khotbah itu kan seringkali memberikan janji palsu. Ya. Ada 5 kebenaran khotbah saya, baru 2 udah selesai. Dia lupa yang lain. Jadi kalau menyebutkan, tolong ceritakan. Ya, tolong ceritakan supaya jemaat tidak penasaran atau tidak mengabaikannya. Yang kelima, Bapak Ibu bisa menggunakan sebagai ilustrasi khotbah, salah satu bentuknya adalah analogi yang mencerahkan. Analogi itu perbandingan. Kalau perbandingan kita tahu tidak pernah satu klub dengan yang lainnya. Perbandingan itu adalah wilayah temu seperti dalam himpunan. Dan analogi ini mesti mencerahkan. Saya beri contoh yang sederhana Bapak Ibu ya. Misalnya, seperti makanan dalam kaleng, atau kita sering menyebutnya makanan kaleng itu, tiap masalah selalu ada expired date-nya. Tiap masalah selalu ada tanggal kadaluarsanya. Nah, ilustrasi atau analogi seperti ini powerful loh Bapak Ibu. Saya pernah mengatakannya di dalam sebuah khotbah, saya lupa kapan saya mengatakannya, tapi bukan di jemaat saya sendiri. Dan kurang lebih beberapa waktu kemudian, mungkin setahun, 1,5 tahun kemudian, ada yang WA saya dan berkata, Pak, pagi ini saya terpaksa makan makanan kaleng yang tersisa di rumah dari Natal kemarin, karena suami saya sudah tidak berpenghasilan lagi. Nah, ketika saya cek expired date-nya, saya nangis. Tiba-tiba saya ingat khotbah Bapak, di mana Bapak pernah kasih ilustrasi ini. Tiap masalah ada expired date-nya. Tuhan pasti tolong. Nah, ketika saya buka kaleng itu, saya cek dulu expired date-nya. Saya yakin itu Roh Kudus yang mengingatkan saya pada penggalan khotbah Bapak. Saya nggak jadi masak, saya jadinya nangis. Nah, analogi ini kena karena dia bertitik tolak dari pengalaman yang sesehari.
Saya tidak mengatakan seperti liburan ke Hollywood, begitulah gembiranya hati saya hari ini. Saya nggak pernah ke Hollywood, juga pendengar saya nggak pernah ke Hollywood kok. Gitu. Pakai yang sesehari saja deh. Contoh yang lain. Seperti satu telur busuk yang merusak semangkuk telur yang siap dikocok untuk membuat masakan telur tertentu. Demikianlah satu dosa saja membuat manusia tak layak di hadapan Tuhan. Analogi itu bagian yang diperbandingkan jelas. Makanan kaleng ada expired date-nya. Masalah juga ada expired date. Telur busuk merusak semangkok telur yang sudah siap dikocok. Satu dosa merusak manusia di hadapan Tuhan. Nah, analogi-analogi seperti ini harus dibuat dengan cermat, agar dia mendarat dengan telak, agar dia sangat mudah untuk diingat. Apa yang harus dilakukan? Do and don't-nya. Bentar ya. Do and don't-nya. Gunakanlah peristiwa yang sesehari kalau mau membuat analogi. Yang dekat dengan kehidupan jemaat. Jangan peristiwa yang tidak mungkin dialami oleh mayoritas jemaat. Ya, gunakan yang sesehari. Jangan mengatakan kalimat kurang lebih kayak begini. Bapak Ibu, ketika saya misalnya mengatakan, saya menikmati sebuah coklat kiriman dari luar negeri, mereknya disebutkan. Terus Anda membuat analogi berdasarkan coklat itu. Jemaat nggak pernah melihat coklat merek yang Anda bayangkan itu. Jadi dia harus berpikir ekstra keras untuk memahami. Jangan lakukan yang seperti itu. Dan jangan lakukan analogi yang masih membutuhkan penjelasan lebih panjang. Ya, misalnya Bapak Ibu berkata kepada jemaat seperti ini. Daya tarik dosa itu seperti magnet yang Bapak Ibu kemudian sebutkan istilah teknisnya karena itu bidang Bapak Ibu gitu ya. Terus jemaat bilang, magnet itu jenisnya yang kayak apa ya? Dan Bapak Ibu ngelihat jemaat bingung lalu berkata, saya jelaskan dulu magnet yang saya maksud. Wah, jangan ya Bapak Ibu, analogi itu harus straight to the point, langsung jelek gitu. Jangan menyebut, jangan memperbandingkan dengan sesuatu yang tidak akrab di kehidupan sehari-hari pendengar. Oke, kita lanjutkan yang keenam. Boleh nggak kali ini Bapak Ibu tuliskan kembali, nanti Pak Hari atau Pak Ivan boleh sebutkan nggak? Kalau misalnya poin yang keenam ini, apa yang Bapak Ibu pelajari, atau seandainya Bapak Ibu berkhotbah, gambar ini bisa jadi ilustrasi. Bapak Ibu ingin mengilustrasikan poin kebenaran apa? Nah, coba kalau Bapak Ibu bisa muncul, tuliskan di chat supaya terlihat dan nanti bisa dibacakan ya beberapa di antaranya oleh Pak Ivan atau Pak Hari atau oleh rekan admin yang mengurusi. Coba Bapak Ibu tuliskan sebentar deh. Supaya kita tidak hanya mendengar, tetapi kita juga bisa berinteraksi dan belajar bersama. Ya, tolong nanti Pak Hari, Pak Ivan, atau rekan admin dari Saat, tolong dibacakan dong yang bagian ini saja. Kira-kira kalau Bapak Ibu melihat buah pepaya yang kayak begini, ini bisa jadi untuk ilustrasi poin kebenaran apa? Silahkan. Boleh Pak dibacakan kalau sudah ada jawabannya supaya kita bisa berinteraksi maksimal, Bapak atau Ibu. Silahkan ya. Baik, Pak Wahyu. Ya. Apa berbuah di tengah krisis? Tetap berbuah di tengah krisis. Oke, yang lainnya? Kita bisa jadi berkat. Dimanapun bisa jadi berkat. Yang lainnya silahkan. Tetap survive di tengah hambatan. Tetap survive di tengah hambatan. Lanjut. Perjuangan hidup meski terhimpit. Perjuangan hidup mesti terhimpit. Yang lain. Menembus batas di tengah tantangan. Menembus batas di tengah tantangan. Menarik. Silahkan.
Berbuah di masa sukar. Berbuah di masa sukar. Sip. Kekuatan akar, Heeh. terus tetap berbuah di tengah kesulitan sama. Heeh. Kehidupan itu indah. Iya. Kehidupan Tetap itu berbuah indah. meskipun terjepit, ya sama. Tetap berbuah di tempat yang tidak menyenangkan. Oke, thank you Pak. Kita berhenti dulu di situ ya. Nah, teman-teman, kalau teman-teman melihat gambar ini, kan gambar ini tuh menarik gitu ya. Teman-teman bisa pakai misalnya ketika teman-teman menjelaskan tentang pentingnya berakar di dalam Kristus. Ketika kita berakar di dalam Kristus, di dalam situasi seperti apapun, kita akan bertumbuh dan berbuah. Nah, itu kan sesuatu yang abstrak gitu ya. Kemudian diberi contoh. Bapak Ibu lihat, apa yang membuat pohon pepaya ini tetap bertumbuh dan bahkan berbuah. Karena dia berakar. Akarnya terhubung dengan nutrisi-nutrisi yang dia butuhkan untuk bertumbuh. Nah, saya yakin pulangnya beberapa waktu kemudian, jemaat barangkali bisa lupa khotbah Bapak Ibu, tetapi gambaran pohon pepaya yang seperti ini pasti akan sangat mudah diingat oleh mereka. Nah, satu kali lagi yuk, tulis sebentar saja. Kemarin ketika percakapan tentang social distancing, ada potret seperti ini. Menurut pendapat Anda, potret ini cocok mengilustrasikan kebenaran Alkitab tentang apa? Yes. Pikir sejenak gitu ya. Gambar ini kan populer sekali. Menurut pendapat Anda, gambar ini bisa mengilustrasikan apa tentang kebenaran Alkitab? Saya sudah bisa membacanya, Pak. Sudah muncul di layar saya. Terima kasih. Ngakali aturan, mencari pembenaran, salah paham maksud pembuat aturan, kecurangan, atur berdosa, hidup mati bersama-sama, susah untuk taat, tidak memahami esensi, ketaatan yang tidak taat, relasi yang erat tidak bisa dipisahkan oleh tanda. Menarik. Manusia naturnya bebal, berdua lebih baik dari seorang diri, peringatan. Nah, teman-teman, ini kan gambar yang populer beredar ya. Kita bisa ngelihat ini dari kacamata pembacaan Alkitab kita, khususnya tentang isu apa sih? Ingat nggak teman-teman, Tuhan Yesus pernah sangat keras terhadap legalisme. Legalisme artinya menaati aturan harafiah, tetapi kehilangan jiwa dari aturan itu. Kalau saya menggunakan gambar ini sebagai sebuah ilustrasi, saya akan memotret dari kacamata itu. Bahwa orang bisa saja menaati aturan secara formal, itu tidak boleh diduduki yang pakai tanda X. Tetapi kehilangan gambar besar atau jiwa sesungguhnya dari aturan itu. Bahwa harus ada physical distancing, termasuk ketika Bapak Ibu sedang pacaran atau punya pacar yang baru. Jadi saya akan memotret ini dari perspektif tentang legalisme. Aturan tertulisnya terpenuhi, tetapi jiwa dari aturan itu ditabrak total. Itulah legalisme. Itulah legalisme. Dan kita jadi tahu mengapa Kristus sangat keras terhadap legalisme. Karena legalisme sebenarnya walaupun taat, tetapi dia menabrak jiwa dari sebuah aturan itu. Dan itulah yang sering kali dilakukan oleh penduduk country berflower ini, alias negara berkembang. Ya, apa yang harus kita lakukan? Do and don't-nya. Kalau pakai gambar atau video. Sengaja saya tidak pakai video karena takut macet. 1, mempersiapkan multimedia dengan baik. Ya, jangan turun naik mimbar, jangan macet di tengah jalan, Anda kehilangan momentumnya. Kalau bisa sekali klik langsung jalan. Berikut rencana cadangannya. Kalau macet terus gimana? Misalnya gambar itu macet, video itu macet, terus apa yang harus Anda lakukan? Itu sudah harus dipersiapkan sebelumnya, rencana cadangannya. Jangan kemudian kebingungan.
Dan yang kedua adalah, sebelum video ditayangkan, Anda udah cerita. Saudara-saudara, kisah ini lucu. Anda nanti pasti akan ketawa terus menangis melihat si ibu dan anaknya. Buat apa diceritakan kalau nanti ditayangkan? Dan kalau sudah ditayangkan, nggak perlu diceritakan. Jadi saudara-saudara, kita tadi melihat seorang ibu yang kepada anaknya melakukan ini itu, nggak usah. Percayalah bahwa jemaat atau penonton itu sudah bisa mengerti itu. Jadi nggak perlu diceritakan sebelum atau sesudahnya. Ya, tidak perlu itu. Yang ketujuh, ini saya akan peragakan saja ya, paling enak soalnya. Gunakan kisah fiksi atau nyata yang memang kita siapkan untuk menyentuh emosi. Kalau penjelasan itu menyentuh rasio, tetapi kalau kisah, cerita itu, kita akan membahasnya 2 minggu ke depan secara lebih spesifik tentang cerita, itu didesain untuk menyentuh emosi atau hati. Saya kasih tahu do and don't-nya sebelum saya memberikan contoh. Do, ketika Bapak Ibu mempersiapkan, tuliskanlah naskah cerita dengan lengkap. Jadi jangan asal cerita supaya alurnya bisa ditata dengan baik. Don't, jangan mengatakan setelah selesai cerita itu, Bapak Ibu mengatakan, Bapak Ibu poin dari cerita saya adalah, cerita itu harus menginspirasi, tidak usah disebutkan poin dari cerita saya, dengan kalimat penutup yang baik, orang udah tahu poinnya. Jadi kalau cerita mesti pede ya dengan hal ini. Oke, saya akan beri satu contoh cerita sebelum kita masuk ke dalam tanya jawab, Bapak Ibu. Bapak Ibu, suatu kali saya melayani di sebuah kota. Dan setelah pelayanan itu ternyata gereja ada acara khusus. Mereka masih punya acara sendiri, sementara saya merasa tidak berkepentingan ngikut acara itu. Jadi saya pulang. Ya, ketika saya pulang itu saya sadar, saya itu lupa bawa nasi kotak yang dibawain gereja. Saya pulang ke hotel, saya pikir nanti saya pesan aja makanan di hotel. Tetapi ketika saya lihat harga makanan di hotel, saya kaget. Loh, air mineral aja 25.000, nasi goreng aja 75.000. Waduh, kok mahal banget. Bagi seorang pengkhotbah seperti saya, itu mahal banget. Maka saya putuskan keluar hotel, saya jalan sebentar, dan saya ngelihat ada orang berjualan Chinese food di pinggir jalan, cukup ramai. Maka saya tahu pasti enak, karena cukup ramai. Ya, jadi saya masuk ke warung Chinese food itu, saya masih memakai kemeja pendeta yang hitam itu. Saya duduk sendirian, sementara banyak orang duduk dengan temannya. Nah, ketika saya melihat menu, saya putuskan saya butuh sayur, saya pesen capcay, saya juga pengen nasi goreng, kok aromanya enak, saya pesen 2. Nanti kalau banyak, saya bawa pulang ke hotel. Nah, ketika sedang menunggu dan memainkan HP, tiba-tiba suasana depot kecil itu jadi riuh. Gara-gara ada seorang mbak atau mas, saya nggak jelas, kelihatannya laki-laki, tetapi pakai baju perempuan, orang biasa menyebutnya waria, sedang menyanyi dan bergoyang dengan sangat atraktif. Lagunya itu lagu yang populer waktu itu, lagunya Rihanna, mungkin Umbrella atau apa judulnya. Semua orang bertepuk tangan, semua orang gembira melihat mas atau mbak ini. Betul-betul menimbulkan keceriaan di malam yang sunyi itu. Terus dia mengeluarkan bekas bungkus permen yang besar itu, yang dibuka begitu, diedarin. Nah, sampai di meja saya, entah mengapa saya merasa tergerak untuk mengajaknya makan. Jadi saya bilang, Mas, lalu dia bilang, cantik-cantik gini kok Mas. Oh sorry, Mbak, temenin saya makan yuk. Saya berarti pesan nasi goreng sama capcay, pasti lebih untuk saya sendiri. Nah, mendengar permintaan saya itu, si Mas atau si Mbak itu berkata dengan suara keras, oh, jadi Om ngajak saya makan? Otomatis, saudara-saudara, orang yang lain menengok ke arah kami, kan?
Sebagian sambil menggelengkan kepalanya mungkin berpikir pria ini kelihatannya alim deh. Tetapi si penyanyi ngapain diajak makan? Saya bilang duduk, temenin saya makan. Kemudian dia mau, saudara-saudara. Dengan berbisik dia berkata, terima kasih soalnya saya memang belum makan. Nah, ketika hidangan disajikan, saya meminta piring tambahan, lalu dia bertanya kepada saya dengan suara pelan, normal. Om, tinggal di mana? Lalu saya jawab, saya tinggal di hotel seberang. Lalu pria atau wanita itu, waria itu berkata, oh, jadi habis makan kita main di hotel seberang. Saudara-saudara, pada titik itu betul-betul rasanya malu banget gitu ya. Saya cuma tersenyum aja, walaupun semua orang nengok ke saya mungkin berpikir, oh sukanya yang kayak gini ya. Saya berdoa sebentar, dan kemudian mempersilahkan dia makan. Dia makan, saudara-saudara, dengan sangat lahap. Lalu di tengah makan lahap itu dia berhenti. Bapak orang Kristen ya? Saya mengangguk. Saya tahu tadi dari doanya Bapak orang Kristen. Sambil makan, tiba-tiba dia menengok ke arah saya. Di kemeja hitam itu, saudara-saudara, ada kolar pendeta yang biasa saya pakai di leher. Lalu dia agak kaget, lalu bilang, Bapak pendeta? Orang-orang di warung itu tambah ngelihat saya. Hah? Pendeta ngajak ngomong waria, habis ini main di hotel katanya. Anda bisa bayangin wajah saya kayak apa, saudara-saudara? Saya tetap mengangguk dengan tenang dan berkata, iya. Tiba-tiba dia tutup sendoknya. Dia menangis. Walaupun make up-nya nggak jadi rusak karena air matanya yang begitu panjang. Orang-orang di sebelah juga mulai nengok, diapain nih, katanya pendeta kok sampai buat waria menangis, ada apa, dan yang lainnya. Saya berhenti makan, saya tanya ada apa. Dengan suara yang lirih, dia berkata, saya dulu guru sekolah minggu. Dan percakapan selanjutnya, saudara-saudara, adalah percakapan tentang perjalanan kehidupannya yang begitu pahit. Tentang pilihan hidupnya yang membuat dia ada sebagaimana dia ada saat itu. Dan kesempatan bagi saya untuk menyampaikan sekali lagi tentang kasih dan anugerah Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, tidak ada orang yang tak terjangkau oleh kasih karunia Tuhan. Anugerah Tuhan itu menyapa, anugerah Tuhan itu mencari bahkan yang terhilang sekalipun. Dan Andalah bisa jadi orang yang dicari oleh Tuhan yang penuh kasih karunia itu. Walaupun Anda sudah melupakan atau mengabaikannya sekian lama. Udah, saudara-saudara, itu contoh cerita. 2 minggu lagi kita akan bahas bagaimana menyusunnya, bagaimana menatanya, dan yang lainnya. Saudara-saudara, ya. Oke, saya berhenti dulu di sini. Saya kembalikan ke Pak Ivan dan ke Pak Hari di kampus A. Terima kasih.